Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatun min ahli jannah. Semoga yang jawab salam saya doakan menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang jawab salam semoga rezekinya lancar dan berkah. Yang jawab salam didoakan juga kalau punya hutang, hutangnya lunas semua. Nah, ini yang aminnya kencang tanda-tanda ya Tuan Guru ya. Tanda-tanda ada uang tapi masih di tempat yang lain ya. Dan yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan dijauhkan dari bala dan penyakit, serta semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh soleha, dan kelak bisa kumpul masuk surga sekeluarga berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brambe kabar? Alhamdulillah bagus. Ina ama sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, sama-sama a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang memberikan semua nikmat, yang banyak nikmat, yang masya Allah dahsyat. Kalau ingin kita hitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah kita sanggup menyelesaikan hitungan-hitungan kita. Saking banyaknya Allah berikan nikmat kepada kita. Betul? Apa, masya Allah, kalau kita mau cek, ya Allah ya Rabb, ya, nikmat Allah tuh banyak. Apa hadirin? Banyak. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar sengaja kita baca di awal biar kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Setuju? Kata Allah, sungguh kami sudah berikan nikmat yang banyak kepadamu. Inna a'tayna kal kautsar. Hafal ibu bapak hadirin santri? Hafal, terutama surat ini insyaallah cukup favorit. Nggih. Surat favorit terutama yang salatnya agak cepat-cepat Tuan Guru. Ini biasanya wajah-wajahnya kata malaikat sepertinya Ina Amma nih baca Al-Kautsar lagi. Karena ternyata salat ngejar sinetron. Nah, tapi kalau sudah dengar ceramah Ustadz Reno datang dari Palembang jauh-jauh ke Lombok Timur, jangan lagi sholat cepat, harus khusyuk, hadirkan hati kita seakan-akan apa kata ulama orang sholat khusyuk, seakan-akan dia tahu jangan-jangan ini sholat terakhirnya menghadap Allah. Mudah-mudahan kita berdoa di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, bila habis sholat asar ini waktu adalah waktu mustajab. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Darul
Khalidi, para kiai, para ulama, para tuan guru, asatizanya, semoga beserta santrinya diistiqomahkan di jalan kebaikan sampai surganya Allah. Beserta majelis taklim Al-Muflihun, mudah-mudahan jadi orang yang beruntung di hadapan Allah. Ya, dan semuanya ya yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi ya. Tuan Guru Al Ustadz ya, Fadilatul Syekh ya, Ustadz Iman Taqwa, namanya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kalau saya duduk dengan beliau dijadikan orang beriman juga ini ya. Sesuai dengan nama beliau yang Masya Allah. Dan juga Tuan Guru ya, Tuan Guru kita pimpinan Pondok Pesantren Baitul Mustawa yang menjadi wasilah kedatangan saya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jazakallah khair, kita doakan Tuan Guru kita Mustafa Al-Bakri, semoga Allah tetapkan dalam iman sampai surganya Allah. Amin. Kalau dilihat-lihat di sini memang banyak Tuan Guru yang lain, mohon maaf belum bisa disebutkan satu persatu, tapi kita sama-sama bangga para kiai, para ulama, ustadz, ustazah duduk di sini, Bapak Ibu semua, saya doakan sampai semuanya tanpa terkecuali semoga ya Allah Subhanahu wa taala jadikan yang duduk hari ini di taman surga ini nanti beneran kumpul di surga Allah. Amin ya rabbal amin. Kita bersyukur dengan Allah, rezeki itu Bapak Ibu tidak selalunya uang, betul? Silaturahim itu rezeki. Berdakwah rezeki. Betul? Maka mudah-mudahan sampai ke sini Pak Ustadz jadi jalan kebaikan untuk semua ya. Amin ya rabbal. Harinya hari baik, kumpul di tempat baik sama orang-orang baik. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Habibana Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi seorang pemimpin teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini suatu saat nanti Allah izinkan kita semua menikmati jamuan Rasulullah di Telaga Al-Kautsar, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita semua nanti bisa berkumpul di surganya Allah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Ibu bapak semua yang dimuliakan oleh Allah, para tuan guru, hadirin jamaah, abi umi, semuanya para santri, apa kabar hari sehat? Kalau sehat semua insya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Duduk di majelis ilmu itu Pak Ustadz adalah kenikmatan yang tidak bisa dirupiahkan, betul? Betul, ibu bapak semua senang di majelis ilmu? Kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, kalau kita melihat taman surga disuruh mampir. Apa taman surga itu ya Rasulullah? Majelis di mana mengingat Allah. Mudah-mudahan kita semua di sini semakin kuat ingat kepada Allah, zikrullah, hati makin tenang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ini Ustaz Reno datang ke sini, Ibu Bapak sangat senang, bahagia diperjumpakan dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Pringgasela ya. Ini masya Allah ya, jamaah membeludak sampai belakang. Mudah-mudahan semua yang duduk di sini dapat kemuliaan majelis. Amin. Hari ini tema kita adalah Safari Cinta Rasulullah. Kenapa Safari Cinta Rasulullah? Ini karena momentumnya masih Rabiul Awal, di mana ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang besar, nikmat masya Allah, bumi ini jadi diberkahi karena lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sudah tahu hari apa Rasulullah lahir? Sambil nyanyi aja kita ya. Ayahnya bernama ibunya bernama Aminah, dilahirkan di kota pada hari Senin 12 Rabiul di tahun gajah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua makin kenal dengan Rasulullah. Amin. Hadirin semua yang dicintai oleh Allah, kenapa disebut tahun gajah hadirin? Karena waktu itu momentumnya ada peristiwa penting. Ceritanya sederhananya ada orang iri awalnya. Kenapa Mekah ini ramai, Ka'bah ini ramai? Akhirnya dia iri, dikirimkan pasukan bergajah agar bisa menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata hadirin, Ka'bah dilindungi oleh Allah. Akhirnya dikirimlah oleh Allah burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Hingga akhirnya apa hadirin? Apakah dia tetap menang pasukan bergajah? Tidak, pasukan bergajah is dead, mati semuanya.
Masya Allah. Meninggal. Meninggal kata anak-anak muda zaman sekarang. Meninggal. Ada di sini santri-santrinya tahu bahasa-bahasa Allah ya, Tuan Guru ya. Hadirin semua, hingga akhirnya apa? Masya Allah ya. Sejarahnya terus berlanjut, Ka'bah tidak jadi dihancurkan, hingga akhirnya sekarang Ka'bah pun makin ramai pengunjungnya, dan insya Allah salah satu pengunjung Ka'bah itu adalah orang-orang yang duduk di sini. Amin ya Rabbal. Mau pergi ke Makkah? Mau. Jangan lupa daftar nanti di Baitul Mustawah ya. Masya Allah. Di sini sama Pak Kiai langsung ya. Masya Allah. Insya Allah berkah selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mau ke Mekah Bapak Ibu? Mau. Saya doakan di hari Jumat penuh berkah ini, di waktu safar ini, mudah-mudahan berangkat semua. Amin ya Rabbal. Ibu Bapak, kita masuk ke topik cinta pada Rasulullah. Yang duduk di sini, kalau dikasih pertanyaan, cinta nggak dengan Rasulullah? Hadirin, cinta. Kangen? Nah, pengen berjumpa Rasulullah? Pengen. Masya Allah. Ibu Bapak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ibu bapak, masya Allah ya. Kalau diibaratkan dengan kata-kata takkan cukup dengan kata-kata, betul? Saking sempurnanya pribadi Rasulullah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dijadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Artinya apa? Suri tauladan yang terbaik. Terbaik. Bahkan mohon maaf ya. Masya Allah, zaman sekarang kita nih banyak yang muslim, betul? Indonesia ini banyak rata-rata penduduknya Tapi kenapa hadirin? Zaman sekarang banyak orang niru ahlaknya tidak seperti Rasulullah. Betul apa betul? Kira-kira yang duduk di sini nyontoh Nabi enggak? Nyontoh Nabi enggak? Insya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat 5. Rasul itu budi pekertinya sangat mulia, luhur. Ibu bapak semua pernah nggak dengar kisah Rasul mau ke masjid? Mau ke masjid. Di tengah jalan ada yang ngeludahin, nenek-nenek dari atas ngeludahin, gitu ya. Diludahin. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi marah? Tidak. Bersihin, lanjut lagi ke masjid. Begitu mudahnya akhlak Rasulullah dipraktekkan dalam hidup keseharian Rasulullah. Besok ke masjid lagi, lewat lagi di tempat yang sama, diludahin lagi. Apakah Nabi marah? Bersihin, lanjut ke masjid. Besok lewat lagi di tempat yang sama, diludahin lah. Apakah Rasul marah? Tidak, tinggal diberesin, bersihin, lanjut lagi ke masjid. Simple hadirin. Simple. Tapi hadirin siap nggak ngikutin ini? Siap nggak? Ibu kalau diludahin orang marah nggak? Coba diludahin dulu sebelah kanan. Jangan ya. Jangan bercanda gitu ya. Hadirin, bercanda gitu ya. Jangan ya. Jangan ngetes orang, betul? Nanti kita dites orang baru tahu rasa kita, betul? Kata Pak Ustadz Reno dari Palembang, ludahin dulu tetangga ngetes iman. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Kita harus selalu berbuat baik. Hadirin, sampai suatu ketika Nabi lewat gitu kan ya. Lewat di jalan yang sama, tiba-tiba yang ngeludahin belum datang. Kalau bahasa kita, mana nih langganan gitu ya. Langganan belum datang gitu ya. Ditungguin, akhirnya udah ditungguin nggak datang. Yang biasa ngeludahin. Akhirnya Nabi lanjut ke masjid, dicari tahu sama Nabi ya, ternyata orangnya lagi sakit. Pertanyaan saya, apakah Nabi berpikir, wah ini kesempatan membalas? Apakah seperti itu? Tidak. Nabi malah berpikir, Nabi ingin menjenguk. Bahkan Nabi bertanya, apa makanan favoritnya ya? Hingga akhirnya Nabi tahu, dikasih tahu orang makanan favorit si nenek ini ternyata adalah syurbah ya, dibawa makanan enak ya, makanan Arab itu ya, untuk disantap si nenek. Datang Nabi ke rumah si nenek tersebut. Tok, sama-sama. Tok.
Siapa? Aku. Siapa? Aku. Langganan. Kalau bahasa kita langganan ya. Maksudnya yang biasa takut si nenek awalnya. Aduh, jangan sakiti aku. Aku sedang sakit, jangan sakiti aku. Apa kata Nabi? Tidak, aku tidak akan menyakitimu. Aku datang untuk menjengukmu. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Budi pekerti Rasulullah. Hingga akhirnya si nenek jatuh cinta pada akhlak Nabi. Alangkah baiknya dirimu. Alangkah baiknya dirimu. Aku sudah jahat denganmu, tapi engkau berbuat baik kepadaku. Bahkan orang yang menyuruhku meludahimu belum menjengukku. Alangkah baiknya dirimu, ya Muhammad, ajarkan aku tentang agama yang telah dibawamu. Tidak lama dari situ, nenek ini lock in. Masuk Islam. Kata anak muda, lock in. Jangan sampai lock out ya. Lock out itu keluar ya. Kalau lock in itu masuk. Akhirnya nenek ini tidak lama dari situ lock in, masuk Islam, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Hadirin semua yang dicintai Allah, bagaimana kalau kita siap nggak kita ngikuti akhlak Nabi? Baru satu nih cerita, Nabi dijahatin orang dibalas baik. Nih mohon maaf Bu, ya ada orang zaman sekarang ngomong begini, Pak Kiai, Tuan Guru, saya tidak mau. Itu kan Nabi, saya manusia, mana saya sanggup. Ada orang ngomong seperti itu? Ada orang yang bicara seperti itu? Banyak, betul? Itu tandanya dia tidak mau belajar. Bahkan ada orang muslim, mohon maaf Pak Ustadz, ya, ada yang ngomong, Pak Ustadz, kalau dia baik dengan saya, Pak Ustadz, saya akan jauh lebih baik kepadanya. Tapi kalau dia jahat dengan aku, Pak Ustadz, maaf saja. Sampai cabang-cabang bayi, amin amin, saya tidak akan pernah berbuat baik kepadanya. Ada orang yang seperti itu? Banyak apa sedikit? Apakah ini mencontoh Rasulullah? Astagfirullahal. Salah sendiri sih tidak datang ke pesantren Kholidi hari ini. Betul, maka yang datang ke sini, kitalah yang mengawali berbuat siap hadirin ibu bapak mengawali. Coba nanti dites balik ini, ada nggak tetangga yang marah-marah dengan kita, ada nggak? Banyak balik ini, tolong bikinin sup, bikinin buah, datang ke rumah nih hadiah. Masya Allah. Itu kita jangan sampai diputus pula silaturahmi, berkahnya hilang Bu. Kita nih diperintahkan Nabi afsus salam, tebarkan wa'imut ta'am, dan ngasih makan. Maka ibu bapak semua di sini hadirin, mau nggak nyambung silaturahim? Maka sambung silaturahmi ya, sambung pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak terputus. Yang viral sekarang ya, ada-ada aja tuh ya. Pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus. Jangan ya, minjem tuh kalau lagi butuh kepepet ya, nggak mesti minjem ya. Hadirin ya, kalau bisa ngasih Pak ya. Hadirin semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, inilah akhlak Rasulullah, dijahatin orang dibalas kebaikan. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, lain kisah lagi, ada sosok anak muda ya. Sebetulnya anak muda ini jago banget main pedang. Dia ada pedang. Pedangnya tajam. Ini pedang kalau ditebaskan bisa putus semua ini leher. Tajam nggak kira-kira hadirin? Tajam nggak? Coba ada yang tahu cerita siapa ini? Suroko. Siapa? Siapa Bu? Ibu kenal Suroko siapa? Hadirin kenal nggak Suroko? Enggak kenal. Ronaldo kenal? Messi kenal Messi? Kenal ya? Masya Allah ya. Kenal semua pemain bola ya. Hadirin ya. Masya Allah. Bukan rokok ya Pak ya. Suroko ya.
Suraqah dulu sebelum masuk Islam itu nauzubillah ya, kelakuannya tuh ya Allah, ngeri ya. Jadi Bu, orang kafir nih Bu, jahatnya tuh kebangetan. Jahat tuh jahat banget ya. Jahatnya tuh jahat juga ya. Jahat parah gitu ya. Saat Nabi di Mekah diboikot ya, dihabis-habisan lah diboikot. Sampai Nabi mau hijrah ke Madinah pun bikin sayembara. Siapa yang bisa bunuh Nabi Muhammad, maka akan dikasih hadiah ratusan onta. Maka tiba-tiba anak muda namanya Suroko yang jago pedangnya tajam, dia bilang, aku yang akan memenggal leher Muhammad. Nauzubillahimin. Dulu belum masuk Islam, jadi manggilnya masih nama. Bapak Ibu semua, akhirnya diasahnya pedangnya, padahal sudah tajam, saking serius diasah lagi. Naik kuda dikejarnya Rasulullah. Heya! Heya! Dikejarnya Nabi. Diangkatnya. Hei Muhammad! Heya! Pas mau nebas, tiba-tiba kudanya terjatuh dan dia pun jatuh. Terjatuh dia, hadir. Dan kesakitan. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah langsung meninjunya? Rasul berbalik arah, tiba-tiba Rasul bantu Suroko, diangkatnya. Ayo bangun anak muda. Ditolongnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bu, musuh membunuh kita. Lihat Nabi, malah kesakitan ditolongin, masya Allah. Dan hingga akhirnya Suroko pun jatuh cinta pada akhlak Rasulullah. Hijrah ikut Rasulullah ke kota Madinah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah ala ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawatullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak, masya Allah, makin jatuh cinta dengan Rasulullah. Rasul, masya Allah, Nabiullah, ahlaknya muli. Sekali lagi, dijahatin orang dibalas kebaikan. Pertanyaannya, apakah kita di sini sanggup hadirin? Sanggup hadirin? Insya Allah. Yang penting bismillah dulu, betul? Pak Ustadz itu kan Nabi. Pak Ustadz saya manusia biasa. Ibu, bapak, namanya belajar setahap demi Yang penting kita ngikutin Nabi, bukan ngikutin musuhnya para nabi. Setan, iblis, Bu. Ya, kalau saya panggil ibu jawabnya oke aja lah ya, Bu. Bapak, bagus. Kita kalau kepengen jadi orang baik, ngikut iblis apa ikut Nabi? Nah, mudah-mudahan kita nggak salah langkah, betul? Maka yang benar gimana, Bu? Kalau kita benar belajar Quran, belajar hadis, dengerin nyimak tuan guru, ustadz ceramah, pulang dari pengajian makin takwa, makin beriman, makin baik, betul? Mohon maaf ibu bapak, kita kasih bocoran. Kata Quran ya, surat Al-Jumu'ah ayat 5, ada orang
itu mendustakan ayat Allah, dikasih tahu ayat Allah tapi mohon maaf ya. Dikasih tahu ayat Allah, balik nggak diamali, nggak dipraktek, kan itu mohon maaf. Ini Quran bukan saya yang bilang ya. Kama salihimar, seperti keledai, mohon maaf, keledai yang bawa kipah. Hati-hati para penghafal Quran. Kalau kita udah hafal Quran nih para santri, nggak diamalin, kata Allah dalam Quran, seperti keledai bawa kitab. Bu, ibu pernah ngaji surat Al-Humazah? Wailul likulli humazatil lumazah. Apa artinya? Celakalah para Pertanyaan saya, ada nggak ibu balik majelis taklim ngomongin tetangga? Ngaku. Buka TV, info seputar selebriti. Nonton gosip pula di masjid pengajian. Wailul likulli humazatil. Itu di masjid. Pulang ke rumah nonton gosip. Belanja gosip. Beli sayur 10.000, gosipin tetangga 5.000 orang. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau ada Quran masuk ke kepala, diceramahkan, ya, disimak, pulang dipraktek. Siapa di sini santri yang sudah hafalan 30 juz? Ada? Masya Allah. Hati-hati. Kamu kalau nggak diamalkan nanti jadi keledai bawa kita. Mohon maaf ya Tuan Guru, para Ustadz ya, ini fenomena biasanya ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di Lombok. Libur nyantren, balik ke rumah orang tuanya, kalah sama ayam. Ayam sudah berkokok, kukuruyuk, dia masih kesiangan. Ngapa nak kesiangan? Nyicil bu di pondok tahajud terus. Nah, hadirin, akhirnya balik jadi alasan balas dendam. Ada apa ada? Ngaku. Istighfar. Astagfirullah. Atau mohon maaf ya hadirin, ada anak pondok Pak Kiai ya, lagi libur, pagi main HP, siang main, sore main, nggak pernah di pondok, balas dan padahal sudah tahu ayatnya, hadisnya nggak boleh. Kata Nabi apa dalam hadis sahih? Jaga 5 sebelum datang 5 ya. Salah satunya masa muda sebelum datang masa tua, dan waktu itu tidak akan pernah kembali. Kita tahu hadisnya, ayatnya nanti Tuan Guru jelas. Tapi balik ke rumah, ada nggak anak pondok liburan main HP nggak berhenti? Banyak apa banyak? Oh, yang pernah senyum-senyum nih, istighfar. Nah, nanti kalau liburan nyantren, bilang sama handphone, pegang handphonenya. Mana misal ini handphone, mana contoh ini handphone ya. Aduh masih di plastik, ini handphone bisa. Handphone gitu ya. Bilang ke handphone ya hadirin. Anak-anak terutama kalau lagi libur nyantren, bilang, handphone kamu anak buah saya. Bukan bos saya. Akhirnya apa? Mau liburan nyantren harus tetap baca Quran, tetap ngaji, tetap hingga akhirnya apa? Pulau 1000 masjid ini benar-benar terus mencetak ulama. Amin. Amin ya rabbal. Jangan sampai ya tuan-tuan guru kita jadi sedih. Kenapa? Ternyata kita lulus dari pesantren malah nggak berperan, malah baperan. Ada yang mudah baperan santri di sini? Dikit-dikit tersinggung. Kemana dia? Tersinggung Pak Ustadz. Tersinggung. Atau ibu-ibu majelis taklim misalnya, bapak-bapak, mana si ibu A? Pak Ustadz dia nggak ngaji hari ini, tersinggung. Ya Allah bu. Nggak boleh mudah tersinggung hadirin. Setuju? Setuju? Maka ibu bapak semua yang dimuliakan oleh Allah, duduk di majelis ilmu sekali lagi. Mudah-mudahan jadi duduknya kita di taman surga. Amin ya rabbal. Ibu bapak semua yang dicintai oleh Allah ya, tidak terasa waktu terus berjalan ya. Ini materi dari saya, mudah-mudahan ya. Dan terakhir kita sholawat sama-sama dengan khusyuk, boleh?
kita hadirkan kolbu kita yang kolbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Kita sholawat bareng, boleh? Letakkan tangan di dada kita masing-masing. Kita akan bersalawat dengan khusyuk sambil bayangkan ya bahwasanya Masya Allah kata Nabi, siapa yang bersalawat dengan Rasulullah maka dialah orang yang paling berhak kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ibu bapak, mari kita bersalawat dengan khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkan dengan hati yang lurus, hati yang kita hadirkan, sambil bayangkan rindu kita dengan Nabi Muhammad. Tahukah hadirin, pernah suatu ketika Rasul bilang kepada sahabatnya, sahabatku, tahukah engkau siapakah makhluk yang dicintai Allah? Mereka adalah manusia yang lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka tidak pernah berjumpa denganku seperti kalian, duhai sahabatku. Tapi mereka begitu merindukanku, mereka begitu mencintaiku, dan saksikanlah, aku pun mencintai mereka. Mereka yang mulia itu, mereka lah umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Panggil terus selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong tanyakan pada hati kita hadirin, siapakah yang diucapkan Rasulullah, orang di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah tapi rindu dengan Rasulullah? Apakah kita yang bersalawat di sore ini hadirin? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah kita hadirin yang duduk di sini hadirin? Tanyakan pada diri kita, apakah kita lah orang yang dirindukan Rasulullah, yang juga rindu dengan Rasulullah hadirin? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tapi maafkan kami ya Rasulullah. Hidup kami masih banyak salah ya Rasulullah. Ampuni kami ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ampuni kami ya Allah. Kami masih banyak salah dan dosa ya Allah. Kami tahu Quran tapi kami belum ikuti sepenuhnya. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Rasulullah. Tangan kami masih mungkin banyak di bawah, banyak meminta, belum banyak memberi, belum banyak menolong anak yatim dan orang miskin di sekitar kami. Maafkan kami ya Rasulullah. Kami masih mungkin berbuat baik, pilih-pilih kasih. Hanya berbuat baik pada orang yang baik dengan kami. Maafkan kami ya Habibullah. Kami belum secara sempurna mengikuti Engkau. Bayangkan hadirin, kalau seandainya Rasulullah diizinkan melihat sikap kita hari ini, betapa malunya kita hari ini. Betapa malunya kita. Karena bisa jadi hadirin, kita berlumpur dosa. Kita yang mengaku cinta, rindu dengan Nabi Muhammad, tapi akhlak kita jauh daripada Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ampuni kami ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kembali kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam.